Assalamualaikum saudara-saudaraku semua, mohon dukungannya ya, subscribe, like, dan bagikan kebaikan ini. Saudaraku tonton videonya hingga selesai ya. Ya, kewajibannya gugur tapi pahala tidak dapat. Nah, misal disertai dengan riya, harusnya kan ihsan. Ihsan itu mengerjakan ibadah untuk mendapat perhatian Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita beribadah untuk mendapatkan perhatian Allah. Itu ihsan. Itu rumusnya di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lawannya riya. Riya itu mengerjakan aktivitas untuk mendapatkan perhatian manusia, makhluk. Nah, ada yang harus diwaspadai dalam bab sholat ini, penyakit riya, baik itu pada imam, pada makmum, atau saat sholat sendirian. Dan itu tegas kalimatnya, fawailul lil musallin. Ya, ada orang sholat tapi terancam dengan celaka, dicela, ada celaan. Kenapa? Sholat itu hakikatnya membuktikan keimanan, kebertuhanan kepada Allah, supaya terkoneksi dengan Allah, lalu mendapat perhatian dari Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Jadi motivasi sholat itu saat kewajiban digugurkan, kita seharusnya terkoneksi dengan Allah untuk mendapat perhatian Allah. Ketika ditunaikan itu bukan untuk mendapat perhatian Allah, tapi untuk mendapat perhatian makhluk. Jadi kalau Quran berikan isyarat, itu kemungkinan ada potensi terjadi. Ke masjidnya karena siapa? Sholatnya motivasinya apa berjamaahnya? Nah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada riya di situ. Walaupun kewajibannya gugur, tapi pahala tidak dapat. Nah, jadi riya itu bisa mengikis pahala dan bisa menghilangkannya. Ya, yang menghilangkan ini nanti ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya, di amalan terpisah tentang infak, tapi di situ ada keterangan tentang gugurnya amalan semua jenis kebaikan karena sebab riya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hilang tuh. Nah, sekarang sholat sudah bagus, rukunnya terpenuhi, keikhlasannya bisa kita rasakan. Di situ gugur kewajiban, pahala dapat insyaallah. Paling sedikit 10, paling sedikit. Ya, itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala. Jadi ada kebaikan yang ada potensi pahalanya, itu disebut hasanah. Sepanjang dilakukan karena Allah, karena niatnya. Karena itu Nabi ikat di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat. Kalau niatnya ditujukan untuk menaati Allah, maka perbuatan jadi hasanah. Ya, bukan hanya sholat. Di rumah tangga ditujukan untuk menaati Allah, bekerja untuk menaati Allah. Nah, itu ada potensi pahalanya, berubah nanti menjadi hasanah. Karena itu bukan hanya akhirat, dunia pun bisa jadi hasanah. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, salat itu hasanah. Salat itu disebut hasanah. Di Quran surah 11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu salat yang kita kerjakan itu oleh Allah disebut hasanah. Setiap hasanah 10 kebaikan. Kalau ditunaikan berjamaah kali 27. Kalau ditunaikannya ke masjid 25 dapat, tambahan lagi. Di hadis Muslim. Jadi 25 itu baru masuk untuk niat ibadah, itu baru masuk, belum ngapa-ngapain, dapat 25. Nah, cara ngitungnya begini. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Itu belum apa-apa. Kalau masuk sholat berjamaah 10 kali 27, kalikan lagi 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Ya. Dan itu nanti akhirnya akan menjadi potensi hitungan untuk menutup kesalahan.
Soleh itu nanti rumusnya menutup salah. Di hadis Muslim nanti, riwayat Abu Hurairah tentang muflis itu. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang sholat pernah mencela orang, pahala sholatnya dibawa, ditutupkan untuk menutup dosa celaan itu. Jika ada orang puasa pernah fitnah orang, maka puasanya diambil, diberikan pahalanya kepada orang yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tak tersisa kecuali keburukan. Modal kebaikan habis, pernah nuduh orang misalnya, maka dosa yang dituduh itu diambil, dosanya ditimpakan kepada dia sesuai dengan kadar tuduhannya. Faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka. Nah, itu nanti soleh menutup yang salah. Jadi amal soleh itu penting. Nah, nanti itu yang terkait dengan konsep pahala dan gugurnya kewajiban. Tipikal keduanya adalah keberkahan dari ibadah itu, alhamdulillah, terkait dengan aktivitas kehidupan kita di dunia khususnya. Nah, yang kedua ini banyak sekali. Di antara contohnya misal, ya, apa yang bisa didapatkan dari salat ketika benar dikerjakan. Ternyata hal pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, salat itu kalau benar dikerjakan, koneksinya bagus terhadap Allah itu, maka salat akan memberikan pengaruh kepada pelakunya dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk mencegah dia dari semua jenis sumber keburukan. Jadi ada dua jenis sumber keburukan itu, satu fahsya, kedua mungkar. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Awas, sekarang godaannya makin tinggi nih. Zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok. Baru buka handphone sudah keluar gambar-gambar yang tak elok. Itu fahsya. Nah, itu penangkalnya sholat. Jadi kalau benar sholatnya itu nggak akan bersentuhan dengan yang demikian. Matanya terjaga, ya. Dan itu nanti nggak bisa didapatkan oleh semua orang, nggak bisa. Ada ciri khas di situ, ya. Ada ciri khas. Mata orang beriman itu ketika benar sholatnya, itu otomatis jadi cahaya nanti. Otomatis dipalingkan. Pendengarannya tuh akan sensitif pada kebaikan dan meninggalkan segala jenis yang tidak elok. Otomatis. Sampai ke ujung kaki. Makanya kalau antum, saya, kita, rutin aja, ya, dawamkan tuh jamaah ke masjid, sholatnya yang benar, itu insya Allah jadi orang baik. Itu sebabnya kenapa rahasianya dari kecil tuh yang pertama diajarkan sholat, supaya anak itu tumbuh jadi anak yang baik kalau benar sholatnya. Dan mungkar, keburukan yang bersumber dari perut dan akal, itu mungkar, diingkari oleh hati. Maaf ya, maaf, mencuri, bikin hoax, berselisih, fitnah, menuduh, korupsi, merampok, membunuh tingkat paling tingginya, itu mungkar namanya. Nah, orang salat itu mustahil melakukan hal-hal demikian, ya. Makanya ini jadi fitrah nih. Coba perhatikan ya, kalau ada misalnya pelaku kriminal tertangkap, sebelum disidangkan suka pakai perangkat-perangkat seperti orang mau sholat, ya, kan? Ya, pakai peci. Kok tiba-tiba pakai peci itu? Hah? Yang perempuan tiba-tiba berhijab tuh, hijabnya pun hijab yang panjang kan? Ya, yang disebut hijab syar'i itu kan? Ya, kenapa? Karena fitrahnya demikian, untuk menunjukkan baik. Itu fitrah. Maka sejatinya orang yang sholat itu bisa jadi lebih baik. Nah, kapan itu terjadi? Problemnya ayat itu hanya dibaca di tengah, awalnya itu jarang dibaca. Yang tadi itu ada di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Itu dibuka dengan kata tilawah, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kapan salat itu bisa tanha 'anil fahsya wal munkar? Ketika utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca, pahami, setelah paham, lakukan. Jadi ini isyarat yang halus dari Quran tapi dalam. Kita bisa mendapatkan manfaat sholat yang kedua itu ketika memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Kenapa takbir itu Allahu Akbar? Paham gak dengan kalimat itu? Kok bisa Abu Bakar itu ketika takbir langsung menangis? Kok bisa orang-orang dulu itu ketika takbir langsung hilang sifat sombongnya, hilang angkuhnya, jadi pribadi yang rendah hati? Karena paham. Kok bisa sekali bermohon langsung terkabul? Karena paham. Kok bisa sekali ruku itu langsung jadi baik? Karena paham. Itulah sebabnya semua gerakan dan bacaan sholat itu ada makna dan hikmahnya. Ada artinya, bukan hampa biasa saja. Ya, nah itulah tilawah.
Itulah tilawah. Karena itu bila sholat tanpa paham bacaan dan gerakan sholat, tapi terpenuhi semua rukun dan syarat, itu sah sholatnya. Gugur kewajibannya, ada pahala berdasar keikhlasan. Tapi bagian kedua, manfaat dari sholat yang bisa dibawa dalam kehidupan belum tentu bisa diraih. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan keduanya, rumus Qur'annya tilawah. Di ayat yang sama tadi, di ayat yang sama nafasnya, kalimatnya menggunakan kata tilawah. Quran surah 10 tadi, Yunus ayat 71. Watlu, dan bacalah, pahamilah. Jadi kalau menemukan di Quran turunan kata tilawah, utlu, watlu, dan turunannya, itu maksudnya jangan berhenti baca di ayat itu sekedar bacaan biasa. Walaupun sah bacanya, dapat pahala minimal setiap hurufnya 10, ya kan? At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat, dapat 10 kebaikan. Tapi kalau kita pahami isinya, dalami, renungkan, dapatnya lebih. Di situ ada dua hal yang ingin saya singkat saja, ingin pertegas. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita untuk meneladani sikap dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, yang kemudian dilestarikan dengan sempurna melalui contoh dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu apa itu? In kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri. Satu ada kata maqam. Jelas? Apa itu maqam? Awas loh, sunnah minta tiap malam tuh dalam tahajud itu. Di antaranya kata maqam. Ya, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui ayat yang turun di Al-Quran, ya, untuk menjaga tahajud walaupun hukumnya sunnah. Dan di antara permintaan itu minta maqam. Coba lihat Quran surah ke-17 Al-Isra dari ayat 79 ya sampai ke 80 atau 81 lah, ya. Ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi Ibrahim ketika menjejakkan kakinya pertama kali, ya, untuk meninggikan bangunan Ka'bah, itu disebut maqam oleh Al-Quran, dan di situ jadi area untuk sholat. Al-Baqarah ayat 125, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim shalla. Wattakhidhu, ya, fi'ilnya sudah amr. Kalau pakai riwayat Qalun atau Warash, wattakhadhu, jadi semua bentuknya digunakan. Saking tingginya maqam itu. Ya, maqam itu pada mulanya adalah sesuatu yang menunjukkan jejak ketinggian, yang menampilkan penghormatan yang mulia. Itu maqam. Dan itu sudah jadi bahasa di lisan kita. Oh, ini bukan maqam saya. Tapi yang ingin saya katakan bukan itu. Yang ingin saya garis bawahi adalah, coba lihat, pernah main-main ke kuburan? Ziarah? Baik. Bukankah dulu sering kita dengar bahasa lain dari kuburan itu disebut makam, kan? Mau kemana? Mau ke makam dulu. Tuh, sudah jadi bahasa Indonesia, ya? Makam itu makom. Kenapa yang dimunculkan istilah makomnya? Ingin memberikan kesan, hei, selama hidup tuh berbuat yang baik, berbuat yang mulia, berbuat yang saleh, mata memandang yang baik, lisan bicara yang baik-baik, telinga mendengar yang baik, kalau usaha-usaha yang baik, kalau jadi pejabat yang baik, kalau jadi ustadz yang baik, jadi suami yang baik, istri yang baik. Supaya apa? Saat masuk ke alam kubur, kebaikan itu terakumulasi, diangkat derajatnya oleh Allah. Itulah sebabnya mengharapkan kuburnya jadi makom. Itu pesan. Ditanya, mau kemana? Ke makom. Itu pesan yang dalam sekali, mengingatkan kita hidup yang baik-baik. Karena itulah kata makom di ayat tadi disusulkan dengan tazkir. Dari dzakkara yudzakiru tazkiran, ya, menggunakan bentuk fa'ala yufa'ilu, bentuk tadarruj, sesuatu yang bertahap. Memang untuk jadi baik itu enggak langsung seketika, mesti bertahap. Apa dikira untuk datang ke sini tuh bisa tiba-tiba datang? Belum tentu. Butuh latihan dulu. Apa langsung bangun bisa langsung tahajud demikian? Belum tentu. Butuh latihan dulu.
Dan setiap latihan itu diapresiasi oleh Allah. Karena itu Nabi sangat menyukai sedikit tapi konsisten. Kenapa? Karena setiap tahapannya itu dinilai oleh Allah. Saking rahmannya Allah tidak melihat langsung kepada hasilnya, tapi setiap tahapan yang dilakukan itu langsung diberikan pahala.